Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Yesus katakan dia juru selamat. Makanya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hidup dan kehidupan yang sejati dari Tuhan Yesus. Dia menjamin hal itu. Nah, kita sudah membahas sampai di poin yang ke-6. Nah, kita lihat yang ke-6 ulang kembali. Yang sudah banyak difahami oleh kita semua sebagai orang percaya adalah Yohanes 4 ayat 10, Yohanes 7 ayat 38. Yesus mengatakan bahwa dia lah air hidup. Lalu di dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 48, 51, akulah roti hidup. Kemudian, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat ke-6. Itu jaminan bahwa dia tuh memang hidup. Hidup dan kehidupan kita bergantung sama Yesus. Hidup yang nanti dari kita lahir sampai kembali kepada Bapa, atau hidup hari lepas hari, setiap saat kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Itu dia. Nah, yang ketujuh, kita melanjutkan dengan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya, hidup dan kehidupan ini sumbernya hanya Yesus yang adalah hidup. Di sini Yesus mengaitkannya dengan peristiwa dalam dia dan dia di dalam kita. Yohanes 14 ayat 20. Kesimpulan, hidup dan kehidupan ini akan terus berjalan bersama Yesus sampai selesai. Hal ini sudah menjadi kenyataan. Haleluya, He is alive. Yesus itu hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Yang kedelapan, perlu diketahui bahwa Injil Yohanes memiliki dua bagian besar. Yang pertama itu pasal 1 sampai 12 yang menyajikan kisah penjelmaan dan pelayanannya dan pelayanan umum Yesus, sekalipun 7 tanda yang meyakinkan, 7 ajaran yang berbobot, dan 7 pernyataan, akulah kebangkitan hidup, akulah jalan kebenaran, akulah, yang menakjubkan. Orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Yohanes 20 ayat 31. Setelah ditolak oleh umat perjanjian lama, yaitu Israel, Yesus yang kedua memutuskan perhatian kepada murid-muridnya sebagai inti dari umat perjanjian baru, yaitu gereja yang didirikan olehnya sejak perjamuan terakhir pasal 13 sampai kebangkitannya pasal 20 dan 21. Maka Kristus, kebangkitan tubuhnya itu membuktikan sebagai tanda terakhir, puncak dari pembuktian bahwa dia memang Kristus anak Allah yang hidup. Yohanes 20 ayat 31 itu. Sehingga kita nggak perlu ragukan. Kalau kita berjalan menghadapi berbagai masalah setiap hari bersama dengan kita, undang atau tidak mengundang, masalah itu tetap akan datang. Tetapi percayalah, karena Yesus itu hidup. Berbeda Yesus dengan para pahlawan. Kita hargai para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Tetapi mereka sudah tidak ada lagi. Mereka tidak bisa menolong kita. Tetapi Yesus itu tidak mati, dia hidup, dia bangkit. Dan oleh karena itu dia hadir bersama kita setiap saat. Itu bedanya di situ.
Ya kita terus berjalan, ngomong dengan roh Tuhan, Roh Kudus tolong, aku tidak mengerti Tuhan Yesus bagaimana jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Roh Kudus akan menolong kita untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan, karena itu jaminan untuk kita hidup. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan kecewa. Tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur, karena Yesus itu hidup. Haleluya, amin. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is